Kitab Kejadian dikatakan mirip dengan kisah penciptaan di bangsa Sumeria, yaitu kisah epik Gilgamesh. Apakah Alkitab memang dapat dipercaya? Apakah Alkitab hanya sebagai mitos, atau hikayat yang sulit dibuktikan kebenarannya, khususnya dengan ilmu pengetahuan? Alkitabkah yang harus disesuaikan dengan teori ilmu pengetahuan saat ini? Atau segala sesuatunya lah yang harus diuji dengan Alkitab? Shalom. Kami di Torah 30 Menit adalah pelaku Taurat. Kami percaya Taurat masih berlaku saat ini dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertulis di dalamnya. Sistem tata surya kita terdiri dari bumi, matahari dan bulan. Merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti, atau yang disebut juga Milky Way. Tapi tahukah Anda, bahwa terdapat lebih dari 500 tata surya yang ada di galaksi Milky Way? Dan galaksi Milky Way bukanlah satu-satunya galaksi di jagat raya ini. Itu berarti ada kemungkinan terdapat ribuan tata surya di jagat raya. Bagaimanakah pandangan Alkitab mengenai hal ini? Apakah Alkitab dapat menjelaskan penciptaan mengenai galaksi-galaksi? Apakah Alkitab pernah membahasnya di salah satu kitab? Dapatkah Alkitab dipercaya sebagai kitab yang ditulis oleh orang-orang percaya yang mendapatkan inspirasi hanya dari Ruach HaKodes? Dapatkah kitab-kitab di Alkitab dipercaya semuanya sebagai suatu kebenaran? Dan tidak hanya sebagai kitab mitos, hikayat, ataupun dongeng semata? Apakah Alkitab khususnya kitab Kejadian dapat dipercaya sebagaimana tertulis, yaitu bermakna denotasi dan bukan makna kiasan belaka? Mungkinkah Alkitab berbeda dengan teori ilmu pengetahuan? Bila mana suatu teori ilmu pengetahuan bertentangan dengan apa yang tertulis di Alkitab, bagaimanakah sikap orang-orang percaya? Apakah Alkitab akan diberikan suatu tambahan asumsi-asumsi agar sesuai dengan teori ilmu pengetahuan? Alkitabkah yang harus menyesuaikan? Atau semua hal yang ada harus diuji dengan Alkitab? Mungkinkah ada di Alkitab suatu kesalahan dalam penulisan dikarenakan kurangnya pengetahuan pada masa itu? Berdasarkan teori, galaksi Bima Sakti terdiri lebih dari 500 tata surya. Arti tata surya adalah, matahari sebagai pusatnya, sebagai satu-satunya benda terang. Matahari diam tidak bergerak, sementara planet-planet lain mengelilingi dikarenakan gaya tariknya, atau yang disebut juga gravitasi. Ayat ini menjelaskan bahwa memang ada lebih dari satu benda terang di cakrawala. Benda terang adalah benda yang mempunyai sumber cahayanya sendiri, seperti pada lampu. Apakah benda terang yang diciptakan oleh Elohim lebih dari 500? Tidak. Melainkan dua benda terang. Yang lebih besar yaitu matahari, untuk menerangi siang hari. Sedangkan yang lebih kecil yaitu bulan, untuk menerangi malam hari. Dan keduanya adalah benda terang. Mari kita perhatikan ayat ini. Matahari dan bulan adalah benda terang. Sementara ilmu pengetahuan menyatakan bahwa mataharilah yang merupakan benda terang. Sedangkan bulan adalah benda gelap. Apakah ketika Nabi Mose menuliskan kitab Kejadian, ia tidak memiliki pengetahuan mengenai tata surya, sehingga salah dalam menuliskannya? Bahwa matahari adalah sumber cahaya, dan bulan hanya memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. Kurang telitikah Nabi Mose? Tidak bertanya terlebih dahulukah Nabi Mose ke Ruach HaKodes? Apakah Yahwa Elohim akan membiarkan Nabi Mose menulis kitab Kejadian dengan pengertian yang keliru? Dan membiarkan semua orang yang membaca, dan berusaha memahami kitab Kejadian, akan salah mengerti karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Nabi Mose? Mari kita perhatikan ayat berikutnya. Yosua meminta kepada Yahwa Bapa untuk memberhentikan matahari dan bulan. Sementara ilmu pengetahuan menyatakan bahwa bumi dan bulanlah yang bergerak, atau berputar mengelilingi matahari. Apakah ayat ini adalah bahasa konotasi, atau perumpamaan? Bila makna kiasan, apakah artinya? Apakah perang yang tertulis di Yosua 10 benar-benar terjadi? Mengada-ngadakah Yosua dalam menuliskan kitabnya? Apakah ia waktu itu sedang menulis suatu puisi mengenai peperangan?
Apakah Yosua akan sembarangan menyebut nama Yahwa? Bila ia menyatakan bahwa Yahwalah yang memberhentikan matahari dan bulan. Dan bila apa yang diucapkan sebenarnya tidak benar-benar terjadi, hanya bahasa majas. Itu berarti Yosua melanggar Taurat yang berbunyi, jangan menyebut nama Yahwa Elohim dengan sembarangan. Yang menyatakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Yahwa Elohim, walaupun sebenarnya bukan. Mungkinkah Yosua menuliskan kitab Yosua di luar pengetahuannya mengenai tata surya? Bahwa matahari tidak mungkin yang bergerak. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan ESV, tertulis dengan jelas judul untuk Yosua pasal 10. Matahari berhenti bergerak. Bila Alkitab yang terdiri dari kitab-kitab, ditulis berdasarkan inspirasi Ruach HaKodes. Tergantung manusiakah kebenaran yang ada di dalamnya? Tidak. Roh Kudus tidak mungkin membiarkan orang-orang percaya salah dalam menuliskan isi Alkitab. Manusia memang terbatas dalam pengetahuan. Tetapi Ia yang menciptakan alam semesta mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Ruach HaKodes yang berada di hati orang-orang percaya yang menulis kitab-kitab, pastilah akan memberitahukan mana yang benar, mana yang salah. Lebih berpengetahuankah manusia dibandingkan pencipta? Lebih mengetahuikah manusia dibandingkan pencipta? Apakah manusia modern saat ini lebih berpengetahuan dibandingkan Yahwa Elohim? Tentu saja tidak. Di manakah penciptaan galaksi Bima Sakti di dalam Alkitab? Ayat ini adalah ayat yang sering direferensikan untuk menjelaskan penciptaan galaksi-galaksi lain di jagat raya. Ketika Elohim menciptakan langit, sebenarnya Ia menciptakan galaksi-galaksi lainnya juga. Yang artinya, kata langit yang dalam bahasa Ibraninya Semaim, bermakna galaksi-galaksi yang ada di jagat raya ini, termasuk galaksi Bima Sakti. Bila galaksi Bima Sakti terdiri lebih dari 500 tata surya. Apakah artinya Elohim sudah terlebih dahulu menciptakan ratusan, bahkan ribuan matahari? Yang tidak hanya di galaksi Bima Sakti saja tentunya, tetapi juga galaksi-galaksi lainnya. Sementara penciptaan matahari di bumi belumlah terjadi. Bila tata surya artinya matahari sebagai satu-satunya sumber cahaya, dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari dikarenakan gaya gravitasi. Apakah itu artinya Elohim sudah menciptakan sistem tata surya sebanyak ribuan di semua galaksi? Sementara bumi belumlah memiliki matahari dan bulan. Jadi kata Semaim di Kejadian 1 ayat 1 berarti penciptaan galaksi-galaksi, dan sekali lagi ribuan tata surya. Kata Semaim juga terdapat di ayat ini. Ketika Yahwa Elohim membuka Semaim, yang diterjemahkan kata langit. Apakah itu artinya membuka semua galaksi dan ribuan tata surya juga? Jadi air yang membanjiri bumi berasal dari galaksi-galaksi yang terbuka? Kembali kata Semaim terdapat di ayat berikut. Ketika Yahwa Bapa menurunkan hujan belerang dari Semaim. Apakah itu artinya berasal dari galaksi-galaksi? Atau mungkinkah belerang-belerang yang menimpa kota Sodom dan Gomora berasal dari ribuan matahari? Bila demikian, tentu saja tidak hanya kota Sodom dan Gomora yang hancur tetapi satu bumi. Atau mungkinkah kata Semaim yang berarti galaksi-galaksi dan ribuan tata surya hanya untuk Kejadian pasal 1 ayat 1 saja? Sementara ayat-ayat lainnya tidak berarti demikian. Atau sekali lagi, mungkinkah ini dikarenakan pengetahuan Nabi Mose yang sangat terbatas mengenai galaksi-galaksi dan ribuan tata surya? Adakah Semaim dalam bahasa Ibraninya selain berarti langit, tetapi juga bermakna galaksi-galaksi dan ribuan tata surya? Tidak ada sama sekali. Apakah ini adalah pengertian yang ditambahkan di dalam arti yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani? Atau bisa juga dikatakan pengertian yang disesuaikan dengan pengetahuan saat ini mengenai tata surya. Terlihat Alkitab yang diberikan pengertian, dalam tanda kutip, tambahan, untuk menyesuaikan dengan teori yang ada. Alkitabkah yang harus disesuaikan dengan teori ilmu pengetahuan? Atau teori ilmu pengetahuanlah yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Alkitab? Apakah Alkitab dapat dipercaya? Kitab Kejadian dikatakan mirip dengan kitab Sumeria,
atau lebih tepatnya kisah epik yang bernama Gilgamesh. Para ahli sejarah memperlihatkan kemiripan di antara keduanya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kitab Kejadian mengkopi dari kitab Sumeria? Atau justru sebaliknya kitab Sumeria lah yang mengkopi dari kitab Kejadian? Yang tentu saja disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kitab Kejadian ditulis oleh Nabi Mose. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Mose lah yang menulisnya? Atau ada seseorang yang lain yang menulis kitab Kejadian? Mungkinkah Nabi Mose hanya mengutip, ataupun menjiplak dari kitab bangsa Sumeria? Dapatkah dibuktikan bahwa apa yang Nabi Mose tuliskan memang benar-benar inspirasi dari Ruach HaKodes? Dapatkah orang-orang mempercayai apa yang tertulis di Alkitab sebagaimana yang tertulis, atau secara harafiah? Mungkinkah apa yang tertulis di kitab Kejadian salah? Mungkinkah kitab Kejadian hanyalah mitos belaka yang tidak bisa diyakini sebagai kebenaran? Khususnya secara ilmiah. Apakah tulisan di kitab Kejadian dapat dibuktikan? Apakah ada pembuktian bahwa segala sesuatunya diciptakan dan bukan melalui proses? Apakah bisa dibuktikan urut-urutan penciptaan, dari langit dan bumi, sampai kepada manusia berdasarkan urutannya? Apakah manusia perlu memberikan asumsi-asumsi tambahan agar Alkitab, khususnya kitab Kejadian, dapat sesuai dengan ilmu pengetahuan saat ini? Bagaimanakah bila ada seseorang yang mempunyai pendapat berbeda dengan apa yang tertulis di Alkitab? Manakah yang dipercaya? Alkitab yang sudah ada ribuan tahun lalu, atau seseorang, atau sekelompok orang yang menyatakan dirinya ahli di bidang tertentu? Galileo Galilei dapat dikatakan sebagai bapak astronomi. Berasal dari Italia, seorang penemu, seorang ahli, khususnya di bidang matematika. Salah satu penemuannya yang fenomenal adalah sebuah teleskop yang memungkinkannya untuk melihat suatu objek jauh dari permukaan bumi. Dikatakan bahwa melalui teleskop ini Galileo Galilei melihat bulan dan juga planet-planet yang berada di angkasa. Tetapi sebenarnya teleskop Galileo Galilei tidaklah melihat galaksi Bima Sakti. Karena galaksi Bima Sakti berdasarkan teori yang ada, terdiri dari ratusan tata surya. Ada suatu teleskop yang sangat modern yang ada pada saat ini, yaitu teleskop luar angkasa James Webb, yang dinyatakan dapat memberitahu atau memperlihatkan bintang-bintang baru di jagat raya. Dikatakan juga bahwa teleskop super canggih ini dapat melihat sampai kejauhan lebih dari 13 miliar tahun cahaya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa teleskop James Webb dapat melihat galaksi Milky Way, dan mungkin juga galaksi-galaksi lainnya. Bila memang ada galaksi-galaksi lainnya di jagat raya ini, maka eksistensi makhluk luar angkasa tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Karena bila manusialah satu-satunya yang diciptakan, untuk apakah semua galaksi ini ada? Apakah fungsinya untuk kehidupan manusia di muka bumi ini? Mungkin akan ada seseorang yang menyatakan bahwa manusia tidak akan tahu kemahadahsyatan dari ciptaan Yahwa Elohim, Sang Pencipta jagat raya. Manusia tidak akan mengerti setiap alasan dari penciptaan. Kami mengerti dan juga setuju bahwa manusia tidaklah bisa mengerti Yahwa Elohim, Sang Pencipta, kecuali Yahwa Elohim sendiri yang membukakannya. Yahwa Elohim memang membukakan apa yang manusia perlu ketahui untuk dimengerti melalui hamba-hambanya. Salah satunya adalah Nabi Mose. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa Alkitab tidaklah menuliskan penciptaan galaksi-galaksi di jagat raya, kecuali penciptaan langit, bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang. Menyatakan bahwa Yahwa Elohim menciptakan galaksi-galaksi, pada kenyataannya tidak ada tertulis demikian. Menurut pandangan Torah 30 menit adalah melanggar apa yang tertulis di Taurat, yaitu jangan menyebut nama Yahwa Elohim dengan sembarangan. Torah 30 menit juga yakin dan percaya, tidak ada yang namanya makhluk luar angkasa. Karena memang tidak ada tertulis di Alkitab. Yahwa Elohim menciptakan manusia dan juga malaikat. Malaikat terbagi menjadi dua. Malaikat terang dan malaikat kegelapan. Manusia pun terbagi dua.
Orang-orang percaya yang disebut juga bangsa Israel dan orang-orang duniawi. Selain itu tidak ada lagi. Menurut pandangan Torah 30 menit, galaksi-galaksi di jagat raya hanyalah sebatas teori yang tidak bisa dibuktikan. Bahkan pembuktian secara ilmiah sekalipun. Satu-satunya bukti yang diberikan para ahli adalah perjalanan manusia ke bulan yang dilakukan oleh NASA. Namun saat ini bukti tersebut terus dipertanyakan kebenarannya dan menjadi kontroversi. Mengapa tidak ada perjalanan lagi dengan teknologi dan dana yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya? Teleskop luar angkasa James Webb pun hanya terdapat di NASA. Kami tidaklah meragukan kemampuan dari teleskop ini, yang mana kami yakini sangatlah jauh lebih canggih dibandingkan teleskop Galileo Galilei. Kemampuan teleskop luar angkasa James Webb untuk menyelidiki jauh di atas permukaan bumi memiliki misi khusus dari NASA. Menariknya, NASA juga yang mengirimkan pesawat luar angkasa ke bulan dengan nama Apollo. Mari kita baca ayat berikut. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Perhatikan kata Apollyon, yang bila dieja akan mirip dengan kata Apollo. Yang menurut apa yang Torah 30 menit dalami, Apollyon adalah Apollo, atau Dewa Apollo, yaitu dewa mitologi bangsa Yunani. Dewa Apollo tidak lain adalah dewa matahari. Jadi NASA mengirimkan pesawatnya ke bulan yang diberi nama Apollo, atau dewa matahari, untuk mendarat di bulan. Sebagai bukti bahwa matahari adalah satu-satunya sumber cahaya. Matahari adalah pusat tata surya, sementara bulan dan bumi berputar mengelilinginya. Kiranya Roh Kuduslah yang membuka kebenaran, agar setiap orang-orang percaya dapat mengerti. Amin.